Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada malam hari ini kita jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hedituwo, anggota PKLU GPIB Jatipon, Bekasi. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebelum kami beristirahat. Tolonglah kami agar firman Tuhan dapat kami pahami dan mengerti dan sungguh menjadi pegangan langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan terambil dari Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Imamat 25 ayat 8 sampai dengan 13, edisi Kamis tanggal 28 September 2023, edisi malam. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel ini, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca perenungan firman Tuhan yang diambil dari Sabda Bina Umat dengan judul Tanah Menyatukan Keluarga. Tanah yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan untuk kita mengelola dan hidup di atasnya. Kitab Imamat mengatur cara memperlakukan tanah pemberian Tuhan. Ada masanya tanah diistirahatkan. Tanah juga menjadi bagian dalam keluarga dan tidak boleh dijual. Kalau karena kemiskinan terpaksa dijual, maka pada tahun Yobel, tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun tidak dapat dipungkiri, realitas hidup menunjukkan bahwa tanah yang sejatinya adalah berkat Tuhan, dapat membawa perpecahan, pertikaian, dan permusuhan dalam keluarga. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 2, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Konflik keluarga itu terjadi dikarenakan satu, keinginan yang tidak terpenuhi dengan merampas hak tanah dari orang tua, kakak dan adik, dengan menggadai sertifikat tanah sehingga menimbulkan kesedihan dan kemarahan. 2. Iri hati. Juga akar konflik dikarenakan pembagian tanah dari orang tua dianggap tidak adil, sehingga kebencian satu dengan lain terjadi dalam jangka waktu lama. Ketiga, mementingkan diri sendiri. Menjual tanah pemberian orang tua dengan tidak terlebih dahulu duduk bersama untuk membicarakannya. Dan masih banyak lagi masalah-masalah dalam keluarga yang disebabkan karena tanah. Melalui bacaan hari ini, kita diingatkan untuk selalu membangun hubungan baik dalam keluarga, sahabat, dan kerabat dengan menyadari bahwa Tuhan yang memberi tanah atas kita untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab dengan hikmat Tuhan, agar tanah apapun harta lainnya tetap menyatukan keluarga, bukan memecahkannya. Amin. Aku mau iring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh untuk tetap terus memperhatikan, bahkan juga melakukan perintah-perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan hidup yang kami rasakan, kiranya kami tidak melupakan Engkau. Kami mau untuk bersaat teduh, berdoa, bahkan kami juga untuk selalu membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa untuk Dewan PKLU. Berkatilah Tuhan Dewan PKLU agar nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau malam hari ini kami sudah membaca Alkitab bersama PKLU GPIB. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Oma Opa PKLU kita semua. Amin.